Sampai hari ini, banyak orang masih beranggapan Tuhan di Perjanjian Lama adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang suka membalas, Tuhan yang suka membunuh, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, DTE hari ini akan kembali mengingatkan buat kita bahwa karakter Tuhan bahkan di Perjanjian Lama sesungguhnya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan dalam kasihnya ia sudah demikian sabar untuk umatnya, dan dalam kesabarannya ketika umat terus berkeras hati, maka Tuhan pada akhirnya harus melakukan sebuah bentuk disiplin atas umatnya. Jadi karakter utama adalah kasih. Dan sementara Tuhan mendisiplin akan anaknya, maka sama seperti kita sebagai orang tua tatkala mendidik anak kita dan anak kita harus menderita, tentu yang paling sakit dan terluka dan menderita adalah hati kita sebagai orang tua. Itulah yang digambarkan Alkitab tentang Tuhan kita. DDE 15 Agustus DTE Minggu 16 Agustus 2020 ini kita akan membahas dengan sebuah tema Tuhan sayang tempat kediamannya. Terambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 18 hingga pasal 25 ayat 21 serta 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 hingga yang ke-21. Kita telah selesai dengan masa Raja Yoyakin dan kemudian kita masuk pada Raja Zedekia atau nama awalnya adalah matanya. Zedekia menjadi raja di usia 21 tahun yang memerintah 11 tahun lamanya. Nama ibunya adalah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia hidup melawan Tuhan bahkan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu pun mereka najiskan. Namun, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bapak Ibu, kita ingat bahwa Zedekia menjadi raja karena diangkat Nebukadnezar untuk menggantikan keponakannya Yoyakin. Namun Zedekia ini memberontak pada Babel. Maka Tuhan menggerakkan Nebukadnezar untuk melawan Zedekia dan Yehuda. Pada tahun ke-9 pemerintahan Nebukadnezar pada tanggal 10 bulan Yahudi atau tanggal 15 Januari 588 sebelum Masehi, Babel mengepung Yerusalem. Dikepung sampai tahun ke-11 pemerintahan Zedekia. Sampai di sini saya ingin memberikan sebuah skema tentang bagaimana keturunan daripada Raja Yehuda ini. Raja ke-16 dari kerajaan Yehuda adalah Raja Yosia. Raja Yosia memiliki 4 anak, Yohanan, Yoahaz, Yoyakim, dan Zedekia. Yohanan sebagai anak sulung tidak disebut di dalam Alkitab untuk menjadi jabatan raja. Alkitab tidak memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi. Yosia justru mengangkat Yoahaz, anaknya yang ketiga, bukan anak pertama, bukan anak kedua, namun anak ketiganya, yaitu Yoahaz, menjadi Raja Yehuda. Pemerintahnya tidak lama karena sebentar kemudian Mesir datang lalu membunuh Yoahaz. Dan Yoahaz kemudian dibawa ke Mesir. Lalu kemudian Mesir mengangkat Yoyakim, yakni kakak tiri Yoahaz karena dari ibu yang lain. Maka Yoyakim menjadi raja karena diangkat oleh Mesir. Belakangan kemudian Babel datang. Ya, ketika Babel datang maka Yoyakim ini dikalahkan. Ya, tidak dijajah namun dikalahkan, sempat dibuang ke Babel juga. Ini adalah pembuangan yang pertama. Lalu kemarin kita membahas tentang anaknya Yoyakim, anak dari Yoyakim. Yoyakin waktu jadi raja dengan cepat juga kemudian Raja Nebukadnezar datang untuk mengalahkan Yoyakin, ya, lalu kemudian dibuang ke Babel. Dan karena itu maka Nebukadnezar memutuskan saya nggak mau lagi pakai Yoyakim bapaknya yang sudah dikalahkan, juga Yoyakin, ya, karena Yoyakim diangkat Mesir, sementara Yoyakin adalah anak daripada Yoyakim yang dianggap dekat juga dengan Mesir.
Maka kemudian Babel memutuskan untuk mengangkat Zedekia. Zedekia adalah anak keempat dari Yosia. Jadi pamannya Yoyakim sebenarnya, atau adik tiri daripada Yoyakim, adik tiri daripada Yoahaz. Zedekia ini ketika diangkat jadi raja Yehuda, rupanya Zedekia ya diangkat oleh Nebukadnezar, tapi dia memutuskan untuk melawan Nebukadnezar. Jadi apa yang terjadi dengan Raja Zedekia ini? Ketika Yerusalem sudah dikepung selama bertahun-tahun, akhirnya Yerusalem kehabisan makanan dan kelaparan merajalela. Maka tengah malam tanggal 9 bulan 4 menurut penanggalan Yahudi atau 19 Juli 586 sebelum Masehi, Raja Zedekia dan pasukannya membuat lubang pada lapisan tembok kota sebelah dalam. Anda tahu bahwa tembok Yerusalem itu berlapis-lapis, tembok pertama, tembok kedua, dan seterusnya. Lalu dibuatlah lapisan lubang pada lapisan tembok sebelah dalam. Lalu mereka melarikan diri di antara kedua lapisan luar dan lapisan dalam ini sampai kemudian ke dekat Taman Raja yang ada di Yerusalem. Lalu mereka langsung lari menuju ke Araba Yordan. Ternyata pelarian mereka ini diketahui oleh pasukan Babel. Lalu mereka mengejar dan akhirnya berhasil menangkap Raja Zedekia di dataran Yeriko. Segenap tentara Yehuda tercerai-berai, anak-anak Zedekia disembelih oleh tentara Babel di depan mata ayahnya. Kemudian mata Zedekia ditusuk hingga buta, dan Zedekia lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dibawa ke Babel. Mengerikan sekali. Di bulan kelima tanggal 7 tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ini adalah tanggal penting, 15 Agustus 586. Maka Babel mengutus akan kepala pasukannya, yaitu Nebuzaradan, ya, untuk datang lagi ke Yerusalem. Dan tugasnya kali ini adalah kejam sekali, menghabisin keseluruhan daripada kota Yerusalem ini. Mereka datang membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah yang ada di Yerusalem. Benteng kota Yerusalem dirobohkan. Semua perkakas bait Allah yang terbuat dari tembaga, ingat yang dari emas, sudah diambil semuanya pada pembuangan yang kedua. Sampai dikerat emas-emas yang ada di pintu-pintu dan bangunan-bangunan tembok-tembok yang ada di bait Allah ini. Sekarang seluruh tembaganya yang jumlahnya tak terhitung besarnya. Anda bisa melihat lagi di dalam saat ketika Daud dan Salomo membuat akan bait Allah ini demikian besar, demikian banyak. Semuanya juga diangkut ke Babel. Bahkan para teruna, gadis, orang tua, semuanya dibunuh di dalam rumah kudus. Seraya imam kepala, Zefanya imam tingkat 2. Ini bukan Zefanya nabi ya, tapi Zefanya imam. Ya, saya sudah membahasnya itu di dalam seri kitab pembahasan kitab Zefanya. Juga 3 penjaga pintu, kepala tentara, 5 orang pelayan pribadi raja, panitera panglima tentara, serta 60 rakyat dibawa menghadap Raja Babel di Riblah di tanah Hamat, dan di sana mereka pun dibunuh. Yang luput dari semua penduduk Yerusalem dibawa ke Babel dijadikan budak. Inilah pembuangan ketiga di Babel. Dan hari itu Yerusalem meratap luar biasa. Itulah munculnya kitab ratapan yang kita akan bahas pada beberapa hari mendatang. Di Yerusalem tertinggal hanya beberapa orang miskin yang ditugaskan untuk menjadi tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Genaplah nubuatan Yeremia. Yehuda menjadi kosong sampai 70 tahun. Bapak Ibu, kenapa hal ini terjadi? Jawabannya, karena Tuhan sudah mencoba berkali-kali membawa mereka dalam pertobatan. Namun mereka terus-menerus mengingkari akan setianya kepada Tuhan. Ya, bertobat sebentar, tapi tidak pernah sungguh-sungguh. Lalu balik lagi setelah keadaan menjadi nyaman. Dikatakan karena Tuhan sayang kepada umatnya. Tuhan sayang tempat kediamannya. Tuhan demikian sukacita ketika bait Allah Salomo itu didirikan, dan Tuhan sendiri berkata, saya akan diam di tempat kediamanku. Dan hari itu, bait Allah, tempat kediaman Allah, dihancurkan, dibakar, diratakan dengan tanah.
Mungkin bangsa Israel sudah menganggap itu adalah rumah biasa saja. Bahkan sudah dilecehkan menjadi rumah berhala. Mereka lakukan banyak kekejian di dalam bait Allah itu. Kita akan lihat nanti di dalam kitab Yeskiel. Bagaimana rumah Tuhan sudah dinajiskan, bahkan dipakai untuk penyembahan berhala. Bagi mereka rumah Tuhan hanyalah sekedar rumah besar untuk mereka bisa lakukan aktivitas, bahkan aktivitas maksiat. Tapi Tuhan tetap sayang dengan bait kediamannya ini. Kalau pada akhirnya bait itu direlakan Tuhan, dihancurkan. Apa yang disayang itu akhirnya diratakan dengan tanah. Itu berarti memang karena sudah keterlaluan. Tepatlah eh, ketika hari ini kita disebut sebagai bait Allah, kita pun juga memiliki sebuah gambaran yang itu bisa dipakai untuk refleksikan diri. Jangan sampai bait Allah, tempat kediaman Allah, yaitu tubuh kita, yang dimana hati kita Tuhan bertata, diisi dengan berbagai macam berhala-berhala buatan manusia. Tidak bisa Tuhan bercampur dengan dosa. Sampai pada akhirnya, kalau Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan, tapi kalau tidak diindahkan juga, maka pada akhirnya dikatakan di dalam bagian ini, ya oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan ingin kita bertobat. Dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan akan tetap menjaga kita supaya kita kembali kepada Dia. Namun janganlah kita pernah mempermainkan kasih sayang Tuhan itu. Mari kita berdoa. Ini hati kami Tuhan, tempat kediaman. Kami ingin Tuhan menjaga akan tempat kediaman yang Kau sayangi, untuk menjadi tempat yang kudus dan yang mulia. Supaya melalui tubuh kami sebagai bait Tuhan, orang-orang melihat kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan. Kami tahu Engkau menjagai akan tubuh kami sebagai bait-Mu Tuhan, tubuh kami. Maka Engkau menjagai akan tubuh kami. Kami tahu Engkau menjagai Tuhan. Namun biarkan kami juga menghargai akan kasih-Mu itu dengan tidak mempermainkan akan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, yaitu kasih sayang-Mu atas bait kudus-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dedikasikan sekali lagi tubuh kami, bait-Mu yang kudus itu, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin.